A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nih buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah dan juga yang di studio, kita kadang-kadang suka salah mengidolakan orang-orang yang sebenarnya harusnya tidak kita idolakan. Nah, seharusnya kita tuh benar-benar mengidolakan suri tauladan kita, panutan terbaik. Siapa kira-kira coba? Ada yang tahu, Bu? Siapa ayo? Nabi Muhammad Rasulullah SAW nih, Masya Allah. Dia adalah Nabi Muhammad kita ya. Yang sekarang kita suka sedih. Yang didolakan anak-anak nih zaman sekarang nih macem-macem. Iya kan? Ada yang mengidolakannya malah Upin Ipin. Atau mungkin yang lain ya kan, karakter-karakter kartun. Padahal seharusnya mereka itu mengenal Nabi kita. Terus kita juga salahnya adalah kita lalai memberikan pendidikan dan mengenai kebesaran Nabi Muhammad kita ini nggak pernah kita kenalkan sama anak-anak kita. Nah, ini adalah beban beratnya Nabi Muhammad yang luar biasa ini, menolong para umatnya ini harus kita sama-sama ketahui. Nah, harus juga anak-anak ketahui. Kita langsung aja masuk ke tema kita hari ini adalah beban berat sang pemberi syafaat. Apa, Bu? Beban berat sang pemberi syafaat. Ini nggak gampang loh. Nabi Muhammad ini benar-benar mikirin kita. Sampai mau meninggal aja dia terus ingetin kita lagi, umati. Nah, hari ini kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, kita minta guru saya Ustadz Maulana, mohon izin. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Pak Ustadz, Nabi Muhammad ini benar-benar luar biasa ya buat kita semuanya ya. Demi jayanya Islam ini, kita nih benar-benar harus lebih tahu banyak lagi sebenarnya kalau kita bicara masalah Nabi ini. Dan memberikan info yang kita belum tahu. Kapan tepatnya Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, tugas-tugas dakwahnya juga langsung oleh Allah ini. Dan misi-misinya harus disampaikan pertama tuh apa. Nah, ini coba mungkin dijelaskan lebih detailnya supaya kita nih sebagai orang tua juga bisa nanti memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Silakan, boleh izin waktunya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Islam Indah yang mengangkat tema Sang Pemberi Syafaat. Sebenarnya kita butuh syafaat sangat bingit. Kenapa? Kalau kita mati, harta kita akan rebutan buat anak cucu kita. Tubuh kita akan rebutan buat cacing-cacing. Amal ibadah kita, salat kita kembali kepada Allah. Terus kita menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan dosa. Maka kita butuh syafaat. Syafaat itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa dapat syafaat kalau tidak ada cinta kita? Bagaimana kita bisa mencintai, bisa mengikuti Rasulullah, amal ibaratnya sunnah-sunnah Nabi, kalau kita tidak mencintai, maka kita mengidolakan. Bagaimana kita bisa mencintai kalau kita tidak mengenal? Maka kenallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 Rabiul Awal lahir Rasulullah. Dakwah yang luar biasa, perhatian Rasulullah yang luar biasa. Dakwah Rasulullah ada 2 periode Mekah dan periode Madinah. Di periode Mekah ini luar biasa. Di usia Rasulullah 40 tahun, 13 tahun sebelum hijrah. Dalam artian kenapa? Rasulullah luar biasa dakwanya itu tidak semudah yang kita kira. Di mana Rasulullah sangat memperhatikan, terus Nabi naik ke Gua Hira. Itu saya pernah ke sana. Jadi saya merasakan dari jam 1 saya berangkat, saya subuh di atas. Artinya sangat jauh padahal kita naik kendaraan.
Ini luar biasa perjalanan Rasulullah, perhatiannya, di mana pengangkatan Nabi sebagai Rasul itu didatangi malaikat Jibril, dan ajaran Islam di turun Mekah itu ada 4. Keesaan Allah, tentang hari kemudian, pembalasan, kesucian di jiwa, dan persaudaraan dan persatuan. Kenapa? Karena para sahabat awal-awal Islam itu siksaannya luar biasa. Sumiya, Ammar, Yasir, bahkan Bilal yang sampai ditindih batu. Kemudian, tapi Rasulullah punya strategi dakwah yang luar biasa. Strategi dakwah luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah, strateginya adalah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Barulah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Dalam artian, dalam lingkup sahabat, yang pertama Muslim, yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari kaum laki-laki, dan perempuan adalah Sayyidina Khadijah. Kemudian anak-anak kecil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini perjuangannya. Bahkan ada sahabat yang dilempar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran dari sini, bahwa tidak semudah yang kita kira. Orang-orang dahulu, kita ini enak sekali, tinggal melaksanakan, tinggal ibadah. Orang-orang terdahulu perjuangannya luar biasa. Rasulullah sampai diusir dari Mekah, sampai Rasulullah SAW berangkat ke Madinah, dan masih panjang perjalanan ini. Masya Allah, benar Pak Ustadz. Ini kalau kita kenal, baru timbul rasa Tak kenal maka cintanya. tak sayang. Betul. Tak sayang maka tak cinta. Itu. Iya benar. Ini jadi kita Harus gimana kenali caranya dulu. kita mau mencintai kalau kita nggak kenal Iya. gitu loh. Kenapa aku ibaratnya perhatian? Karena kita cinta, kita Oh iya sayang. benar. Karena kita kenal gitu. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana dong. Alhamdulillah ya Allah. Ini yuk sama-sama yuk kita timbulkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mengenal beliau lebih baik lagi. Ini Masya Allah. Alhamdulillah hari ini buat jamaah yang di rumah, kita ditemani ada Ustazah Lulung. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Sehat Ustazah. Ya Allah, ini ketahuan banget pimpinan rombongan tuh, atasnya orange, dia orange, ketuanya. Ketua geng. Ketua geng. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir lagi ke sini. Dan di sebelah kanan saya juga ada Ustadz Abdul Kafi. Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. sehat. Dan juga hadir dan bintang tamu sahabat saya nih, dia udah lama banget nih. Bobby Tinca, tepuk tangan dulu yuk. Ya ampun. Bobby, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana momongan yang luar biasa yang merindukan selalu? Udah berapa bulan sekarang? 10 bulan. bulan ya, Masya 10 Allah, bulan. luar biasa, gak berasa ya. Alhamdulillah. Bobby, Ya. Bobby gini, kita ngobrol-ngobrol bicara masalah tentang Nabi Muhammad SAW nih. Yang Bobby ketahui secara garis besar tentang Rasulullah ini apa nih? Ya, sosok pelopor pemimpin agama Islam. Lalu kemudian dia memperjuangkan agama Islam dengan segala daya dan upaya. Awalnya dimusuhin banyak orang, tapi akhirnya dia terus berjuang dan terus berjuang. Akhirnya sampai sekarang itu banyak keberhasilan yang diberikan kepada semua umat-umat Masya sampai Allah, sampai luar sekarang. biasa ya, alhamdulillah banget ya. Nah ini alhamdulillah lagi, satu lagi nih, kalau kita bicara masalah rindu, nanti kan kita kan semuanya rindu pengen ketemu sama Nabi kita kan, sama Nabi Muhammad SAW. Kalau Bobby rindunya seperti apa perasaannya? Ya perasaan gini, kita kan diajarin ngajinya, diberikan cerita sama orang tua juga, Nabi Muhammad kita, tapi kita nggak pernah ketemu dan nggak pernah ada di masa itu gitu. Iya. Tapi dengan adanya agama yang kita anut sekarang, dengan adanya pendidikan agama yang kita pelajari, itu rasanya walaupun nggak kenal, tapi rasanya deket banget. Bener. Ya. Sampai penasaran gak sih? Pernah sih ngerasa, aduh penasaran kira-kira mukanya Nabi kayak gimana Iya, ya gitu benar, ya. benar, Sampai benar. ke bawah mimpi penasaran. Ya Allah luar biasa, Terus terima makanya kasih. saya sengaja biar kata orang kan kita nggak bisa ketemu Nabi Muhammad, tapi
kita datengin kota suci, insya Allah juga bisa rasanya lebih dekat lagi. Lagi di tema kita hari ini, ketika baginda Rasulullah SAW mendapat perintah dakwah, pasti Rasulullah ini memiliki strategi untuk menyampaikan dakwahnya kepada umatnya di Mekah. Bagaimana strategi awal dakwah Nabi Muhammad ini? Langsung aja kita minta jelaskan oleh Ustazah Lulung. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung, silakan Bunda. Terima kasih Kakak Fadli. Aduh, rempong nih pakai selop ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Subhanallah, pagi yang cerah ini ya kita bisa berkumpul untuk selalu bersama-sama mengenang kembali. Ya, karena kita dari kecil udah dikenalin tentang Rasulullah, maka tentu saja di hati kita mudah-mudahan selalu ada Rasulullah. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Jadi yang dibawa oleh Rasul ini adalah cahaya kebenaran. Biasanya kalau orang membawa kebenaran selalu aja ada pahit-pahitnya, benar nggak? Nyuruh anak sholat kadang kita dilawan, ya. Sama suami pengen akur ada aja yang godaan. Jadi yang namanya kebenaran selalu ada yang namanya pahit-pahitnya. Karena itu ketika Rasul menerima amanah sebagai seorang pembawa risalah, maka beliau punya strategi yang sangat bagus. Ketika awal Islam itu turun, gak semua orang mau menerima. Jadi ngomongin dakwah sembunyi beliau, ternyata dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau itu dakwah sembunyi-sembunyi adalah karena ijtihad beliau. Pernah gak ngomong sembunyi-sembunyi sama suami? Paling umpetin dompet suami nih, sembunyi-sembunyi nih, sama emak ya. Itu yang pertama, Rasulullah itu ketika dakwah sembunyi-sembunyi adalah untuk keluarganya dulu. Jadi untuk keluarga dulu. Pertama untuk istrinya Khadijah ya, yang cantik jelita. Mudah-mudahan kita seperti Khadijah ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada siapa? Kepada saudaranya itu sepupunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada anak angkatnya yang menjadi maulanya itu Zaid bin Harisah. Subhanallah. Baru setelah keluarga baru dia berani keluar. Sama siapa? Sama cogan-cogan. Tahu nggak cogan? Cowok ganteng, udah tampan, takwa, tajir, wah pokoknya keren banget ya. Kepada siapa? Kepada orang ganteng-ganteng bangsawan Quraisy, yaitu siapa? Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Jadi zaman dulu tuh cowok ganteng udah pada takwa. Sekarang udah enggak takwa, enggak ganteng, hidup lagi. Ih, mau punya mantu kayak gitu mau? Ih, jangan sampai auzubillah min zalik ya. Mau Pak Ustadz, biar kayak Pak Ustadz yang penting soleh ya kan. Kemudian yang ketiga, setelah kepada para bangsawan Quraisy, kepada keluarga, baru dia deketi para fukoro, orang-orang fakir, wa du'afa, orang-orang yang lemah. Siapa? Bilal bin Rabah. Subhanallah, orang yang belum masuk surga, terompahnya udah ada di sono. Apa kita udah ada di surga? Apa kita coba? Percaya diri gak kita masuk surga? Banyak dosa, ngomongin orang, puasa belum beres, sholat masih berantakan, ngaku cinta Nabi. Hello, jangan cuma di bibir doang dong, ya kan? Kadang sama suami juga cuma di bibir. Di awal bulan cinta, akhir bulan baru deh cinta. Itu di sono, di sini mah nggak ada. Di sini solehah semua. Amin ya robbal alamin ya. Jadi kepada para siapa? Kepada semua pengikut-pengikut Nabi selalu berdakwah tanpa yang namanya pandang bulu. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda. Tepuk tangan dong buat Amin. Bunda dong. Alhamdulillah. Langsung aja kita lanjut lagi nih ya. Dengan tausiah nih kita dengarkan dari Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan buat Ustadz Abdul Kafi. Iya, alhamdulillah. Nih, jadi kan sebelumnya kita tahu nih kalau Rasulullah ini dan pengikutnya melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam, dan akhirnya Rasulullah pun dan pengikutnya saat itu melakukan dakwah secara terang-terangan akhirnya. Seperti apa reaksi para kaum Quraisy pada saat itu yang melihat Nabi dan teman-teman ini berdakwah secara terang-terangan? Mohon izin, silakan Ustadz.
Ya, jamaah. Hey. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Tadi Ustazah Lulung tadi sudah menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakwah bisir atau dakwah sembunyi-sembunyi. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana singkat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Yang perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, kemudian adalah manusia yang paling suci. Maka ketika kita berbicara manusia yang paling suci, berarti Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sempurna. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW setelah berdakwah sembunyi-sembunyi, sekarang dakwahnya terang-terangan. Yang pertama, mulainya dakwah Nabi Muhammad SAW tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustaz Maulana, dari tahun 3 kemudian ke 4 Hijriyah. Mulai di situ dakwah terang-terangan kepada siapa? Yaitu huwal aqrabin dalam surat Asy-Syura ayat 214 sampai 216. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatkanlah keluargamu, kerabatmu, terdekatmu agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuk di situ adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satunya. Masuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah keluarga terdekatnya semua sudah didakwahi, langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari keluarganya kemudian menuju ke kota Mekah. Diadakannya adalah perkumpulan, walaupun pada saat itu tidak semua kafir Quraisy, orang-orang kafir di Mekah itu menerima ajaran Islam pada saat itu. Wajar, karena kemudian Nabi Muhammad SAW dakwah terang-terangan. Akhirnya diadakan perkumpulan, yaitu di Bukit Sofa namanya. Kemudian kumpul tokoh-tokoh agama Mekah, kemudian disampaikan ajaran Islam. Tapi memang ada yang menolak, ada juga yang menerima. Salah satu yang menerima adalah Sayyidina Hamzah. Nah ini dia, luar biasa. Maka dakwah Rasulullah SAW terus meluas. Kemudian Mekah, kemudian Madinah, sampai dakwahnya sekarang bahwa umat Islam adalah umat agama terbesar kedua di dunia. Alhamdulillah. Walaupun orang kafir menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah memuliakan, tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuhnya adalah mulia. Maka kalau misalkan kita lihat salawat yang sudah lumrah kita dengar, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Ada satu, udah ya. Jadi kenapa kita memuji-muji Nabi sebagai Zainal Anbiya? Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad dikatakan sebagai Zainal Anbiya, penghias para nabi. Karena Nabi Muhammad SAW luar biasa. Itulah mengapa Nabi Muhammad dikatakan sebagai Atqal Atqiya, manusia yang paling suci. Keringatnya Nabi Muhammad SAW saja itu baunya wangi, minyak wangi miski. Kalau keringat kita baunya
apek. Iya, maka sungguh sangat luar biasa dakwah yang dilakukannya, luar biasa. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz Kafi, tepuk tangan buat Ustadz Kafi. Masya Allah, luar biasa ya. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Hari ini Ustadz Syam akan membawakan surah At-Taubah ayat 128 sampai dengan 129. Serta akan dilanjutkan lagi oleh narasumber kita tausiah tentang hari ini tentang beban berat sang pemberi syafaat. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu penampilan dari Nas Indonesia yang akan membawakan sebuah lagu yang diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Kembali lagi di Islami Twinda, masih di tema kita hari ini adalah berbicara tentang beban berat sang pemberi syafaat, yaitu beban Nabi Muhammad SAW dan para umatnya. Nih bintang tamu kita hari ini ada Bobby Tince di studio. Tepuk tangan buat Bobby. Ini Masya Allah langsung ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi tausiah dari para narasumber. Tapi sebelumnya sama-sama yuk kita ngaji bareng dulu ya. Kita akan mendengarkan ada pembacaan suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 128 sampai dengan ayat 129 atau dua ayat terakhir daripada Surah At-Taubah. Ulama kita mengajarkan bahwasanya siapa yang mau panjang umurnya disehatkan oleh Allah sering-sering baca ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Kedua ayat ini bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian utusan Allah, rasul
diangkat menjadi rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Apa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu diejek oleh orang-orang yang tidak mau menerimanya. Mereka berkata, Rasulullah ini bukan dari keturunan kita. Rasulullah Muhammad ini kok bukan dari keturunan kita. Kita menunggu Nabi terakhir dari keturunan kita. Ini kok dari keturunan bukan darah biru kok lahir Muhammad. Kenapa dia yang jadi Nabi? Lalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum. Sesungguhnya Muhammad itu masih sedarah dengan kalian, wahai orang-orang Arab. Kata Allah seperti itu, min anfusikum. Ini hikmahnya apa? Hikmah dibalik min anfusikum di kehidupan kita sekarang ini. Maksudnya adalah di antara kita nanti akan ada penceramah, pemberi tausiah, pemberi peringatan yang mengingatkan kita dari kalangan kita sendiri. Tapi susahnya kita kalau ustadz dari kampung sendiri malas kita dengerinnya. Tapi kalau ustadznya ustadz artis maka rame. Kalau ustadznya dari luar kota, maka rame yang hadir. Kalau dari kampung sendiri, malas dia ke masjid. Kalau anaknya yang ceramah, kalau anaknya yang kasih tahu ke orang tuanya, maka orang tuanya malas denger. Tapi kalau anaknya orang lain kasih tahu ke dia, maka dia ingin dengerin. Kalau orang tuanya sendiri yang ngomong, malas dia. Tapi kalau orang tuanya orang lain ngomong ke dia, maka dia akan dengerin. Allah jelaskan, min anfusikum, akan datang dari diri kalian sendiri. Hargai mereka. Kita terlalu menghargai yang ada di luar. Kita jarang menghargai yang ada di dalam. Min anfusikum, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Biasanya yang saling menjatuhkan itu adalah sesama dia. Biasanya yang saling menjatuhkan itu adalah sesama dia. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian apa kata Allah? Sifatnya Rasulullah sakit hatinya kalau saudara-saudaranya tidak ke masjid. Sakit hatinya kalau saudara-saudaranya tidak ikut puasa. Kemudian Rasulullah sangat ingin melihat saudara-saudaranya ke masjid juga. Bukan kita nafsi-nafsi, kau mau sembahyang, saya sembahyang, ya saya masuk surga, kau masuk neraka, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau saya sholat, saya sakit hati saya sholat sendiri. Saya sakit hati saya kalau saudara saya ikut sholat, tidak ikut sholat. Kemudian Allah jelaskan, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Setelah usaha kamu lakukan semaksimal mungkin wahai Muhammad, tapi mereka tetap menolakmu karena menganggap remeh dirimu, faqul hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Hasbiyallah, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Ini yang sering-sering kita baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Alhamdulillah. Ya Allah, nih sebelum kita lanjutkan tausiah dari narasumber, saya kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita nih, Bobby nih, udah jauh-jauh datang. Silakan, ada yang mau ditanyain nggak? Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan saya walaupun anak masih kecil nih, 10 bulan, tapi saya mau preventif ya, mau karena banyak sekali ponakan sendiri atau anaknya teman-teman atau yang saya lihat juga dari media sosial gitu, banyak kebanyakan anak muda sekarang tuh dia lebih mengagungkan dengan tokoh-tokoh idola ya, yang dari luar negeri lah, atau yang mungkin tokoh-tokoh komik lah seperti yang tadi dibilang itu. Gimana caranya, tipsnya supaya saya atau teman-teman yang lihat Islam itu indah ini hari ini ya, itu kalau misalnya pengen ceritain tentang Nabi Muhammad diterima dengan baik, apa caranya seperti apa, atau isinya betul yang baik, menyampaikan seperti apa gitu loh. Iya, ini bener banget nih ya, kalau kita ngomongin bicara masalah anak, kadang kan anak kita ini mengidolakan artis-artis superhero. Iya, Korea. Akhiran kita tanya, Nabi Muhammad tahu nggak? Nggak tahu, denger sih, tapi kita nggak tahu gimana sejarah. Ini gimana nih Pak Ustadz harusnya kita sebagai orang tua? Cara membuat
cintai, perkenalkan. Bagaimana cara perkenalkan? Ceritakan atau ajak orang yang bisa. Makanya alhamdulillah di negara kita ada namanya Maulid kan? Maulid Nabi. Di sini dengan adanya Maulid ini bentuk cinta karena di dalam Maulid ada namanya peringatan Maulid. Apa artinya peringatan Maulid? Peringatan Maulid itu mengingat, kata ingat, mengingat sejarah Nabi, mengingat perjuangan Nabi, ingatkan anak-anakmu sejarahnya, ingatkan anak-anakmu ibadahnya, ingatkan anak-anak akhlaknya Nabi, perilakunya Nabi. Sehingga ketika diperkenalkan, sering-seringlah sebut salat, salawat. Saya bersyukur kepada guru-guru agama. Di buku pelajaran agama di kelas 1 itu sudah ada perkenalan dengan Nabi. Betul, Masya Allah. Tapi gini nih Pak Ustadz nih, ini kan kalau dari laki-laki tadi seperti itu jawabannya. Saya penasaran nih gini, kalau kita kan sebagai orang tua nggak bisa 24 jam ngawasin anak kita ya kan. Tiap hari tongkrongin, pada saat kita ajarin dia udah mulai ngerti nih Ustaz Zalulung nih. Tapi pas kira kita tinggal, tetap balik lagi dia nontonnya film kartun lah, apalah, bagaimana. Ini harusnya bagaimana cara kita menimbulkan kecintaan ke anak nih. Jangan ngenalin Nabi sepotong-sepotong. Oh. Nih mama nih suka ngenalin Nabi sepotong-sepotong. Jangan kayak gajah yang dikenalin sama 3 orang buta megang gajah. Ya kan? Jadi kalau kita cinta sama Nabi, sebutin terus nama Nabi. Katanya cinta Nabi, tapi ini dangdutan. Nah, jadi kalau di dalam cerita tadi 3 orang buta megang gajah, satu megang belalai, satu megang kuping, satu megang badan. Pasti tanya, gajah gimana? Panjang, karena dia megang belalainya. Oh enggak, gajah itu tipis kayak triplek karena megang telinganya. Enggak, gajah itu keras karena dia megang badannya. Padahal gajah itu keseluruhan ya panjang juga, ya ada kuping juga. Ya Nabi itu keseluruhan, akhlak beliau oke, semuanya begitu. Benar-benar tepuk tangan dong Bu Ustaz Zalulung dong. Wih, ini benar. Kita jadi nggak boleh kenalin Nabi kita itu sama anak itu cuma setengah-setengah. Kenalkan secara keseluruhan, bagaimana sejarahnya, lahir dan lain-lain. Masya Allah luar biasa. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran. Tepuk tangan sekali lagi dong Ustaz Zalulung nih. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan tausiah dari para narasumber kita tentang tema kita hari ini, beban berat sang pemberi syafaat. Jangan kemana-mana, setelah ini ya kita lanjutkan tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Karena akan diampunkan, karena akan ditinggikan, karena dilimpahkan berkah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Alhamdulillah hari ini kita masih membahas tentang tema beban berat sang pemberi syafaat. Ini Masya Allah nih buat keluarga yang lagi nonton Islam itu Indah nih. Ayo sama-sama disimak baik-baik. Tadi Ustaz Zalulung sempat mengingatkan pada kita, kalau kita kenalin Nabi jangan sepotong-sepotong. Nanti anak-anak nih gak jelas. Nah sekarang nih coba sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau coba jawab dulu. Ada email yang masuk di kita, curhatan dari jamaah yang ada di rumah. Kita coba hubungi. Kita sudah tersambungkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak curhatnya. Iya Ustadz, saya mau minta solusi. Saya mempunyai mertua yang benci terhadap saya. Perlakuannya terhadap saya bikin saya sakit hati. Dari mulai memfitnah saya nggak kuat Ustadz, nggak marah-marah kepada saya tanpa ada alasan yang jelas. Sempat saya terucap dan berkata kepada saya, katanya saya ini adalah menantu yang tidak tahu diri, nggak bisa bantu suami, hanya menyusahkan suami. Padahal saya pun jarang meminta uang ke suami saya, karena uang suami saya habis untuk dipakai judi.
saya sudah bantu suami saya dengan pekerjaan part-time, Ustaz. Walaupun hasilnya sedikit, tapi saya bisa bantu-bantu untuk beli kebutuhan rumah tangga. Saya nggak mau anak-anak saya makan hasil haram dari judi suami saya. Setiap saya mengingatkan kepada suami saya, mertua saya malah menyalahkan saya, Ustadz. Jadi di rumah saya merasa dizalimin. Saya sudah tidak tahan lagi, Ustadz, dengan perlakuan mertua saya dan suami saya ini. Harus seperti apa lagi saya, Ustadz, agar hati mertua saya luluh dan suami saya menjauhi segala kemaksiatan ini. Ibu, tenang dulu Ibu ya. Coba satu persatu kita selesaikan permasalahannya. Yang pertama kita dengarkan dulu nih, ada pendapat dari Ustazah Lulung. Silakan Ustazah Lulung. Kalau ibu merasa kok suami ya, atau mertua seperti itu ya ibu, nih kita nih yang namanya manusia emang sih dalam surat Al-Kahfi dibilang kul inama ana basyar, aku ini manusia biasa. Basyar itu kulit, dicubit sakit, wajar sih dia sedih, wajar dia itu yang namanya merasa terzolimi. Gak bisa juga gue bilang harus sabar, gak bisa, ya kan? Karena yang namanya seorang suami juga harusnya ngasih contoh yang baik. Pengen suami seperti Nabi, nanti tiba-tiba istrinya nggak bisa seperti Khadijah. Jadi nggak bisa juga sih terlalu menuntut. Cuman ngomong aja Bu, ngomong sama suami, ngomong sama mertua juga ngomong, ya. Jadi yang namanya omongan itu penting, jangan cuman ngeluh gitu loh. Nabi aja diomongin semuanya musyawarah. Ini kadang-kadang kita tuh begitu, nggak mau ngomong, ngedumel doang dalam hati. Ngedumel gitu dan ya. merasa senang menjadi korban. Cerita deh kesana kesini. Ini sih kalau dari segi perempuan gitu ya, kadang suka. Nggak apa-apa, ini kan biar nanti kan ditampung semuanya aja, biar nanti Mbak yang memutuskan. Mungkin Ustadz Syam terlebih dulu nih, ada tambahan, silakan. Baik, ketika kita sudah merasa terzolimi, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Introspeksi diri, mungkin memang kita punya kesalahan. Ketika kita mencari-cari kesalahan diri kita sendiri dan kita pasrah kepada Allah, insya Allah Allah akan tunjukkan jalannya. Ketika kita sibuk mencari kesalahan orang lain, maka kita akan susah mendapatkannya. Maka kita akan selalu merasa terzalimi. Tapi kalau kita sibuk mencari kekurangan kita sendiri, oh ini saya salah apa ya, oh ini saya salah apa ya, maka kita akan selalu berusaha untuk berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Mertua berbuat zalim, kita berbuat baik kepadanya. Mertua berbuat zalim, kita berbuat baik kepadanya. Mertua berbuat zalim lagi, kita tetap berbuat baik terhadapnya. Memang susah Bu, memang susah, tapi pahalanya insya Allah balasannya surga. Amin. Oke, dari Ustadz Kafi silakan. Iya, kalau dalam sisi suami, berarti suami yang itu adalah suami yang tidak peduli terhadap istrinya. Kenapa? Karena memang hak sahibun nafaqah itu adalah haknya suami. Tapi bagaimana kemudian suami itu menyakiti istri sehingga yang ada istri pun sampai kecewa seperti itu ya. Maka yang harus solusinya adalah yang pertama adalah dekati Allah. Minta sama Allah, doa. Kalau tadi sudah diberikan kebaikan, kemudian ngomong, komunikasi sudah, kebaikan sudah, minta sama Allah, doa. Kalau doa kita mudah-mudahan Allah terima, Allah kabulkan. Karena orang yang terzolimi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha membolak-balikan hati ya. Mudah-mudahan kalau misalnya Allah ridho, Allah izinin, pasti akan dibawa semuanya jadi yang lebih baik gitu Ustaz. Amin, ya. insya Allah. Masya Allah. Ibu silakan ditanggapi bagaimana? Tapi saya makin sedih juga perlakuan suami saya kepada saya. Suami saya lebih percaya pada kata-kata mertua saya. Jadi suami saya pun ikut memperlakukan semena-mena hingga membentak-bentak saya gitu. Saya sedih banget Ustadz. Terus saya gimana lagi dong? Iya. Tapi ini kan bicaranya masalah orang tua. Orang tua itu pasti lebih dekat sama anak ya Pak Ustadz ya. Saya mengambil 3. Yang pertama, Mbak yang baik hati, Mbak yang luar biasa. Tidak mungkin Allah menguji kita di atas kemampuan. Pasti kita bisa menyelesaikan. Ternyata Mbak punya kelebihan. Kelebihan bisa mencari nafkah sendiri, tidak bergantung kepada suami. Maka gunakan itu
Kenapa banyak wanita ditindas? Karena merasa bahwa wanita itu tergantung kepada suami. Sementara mbak enggak, bagus. Kemudian yang kedua, suami penjudi itu akan habis dan tidak akan berkah kehidupannya. Makanya jangan bergantung sama beliau, dan kalau dia minta uang jangan kasih. Itu. Kemudian yang ketiga, tentang mertua yang bawel, yang maaf, yang tidak sesuai dengan yang harapan kita, bersyukurlah masih punya mertua. Ingat, banyak orang tidak punya mertua karena sudah meninggal mertuanya. Bersyukurlah dengan adanya mertua. Ingat, mertua itu, maaf ya, tidak sama dengan usia kita. Tidak sama. Otomatis bisa jadi 2 kali dari umur kita. Artinya kesempatan untuk berbuat baiklah kepada beliau. Betul. Tapi bisa aja sih, maksudnya si Mbak ini juga mendekati mertuanya. Ya. Juga kalau mertuanya makin sayang, makin kenal, makin cinta seperti kita tema hari Insya ini, Allah. insya Allah pasti mertuanya juga akan sayang. Kadang-kadang gitu. orang tidak mengenal apa sih Iya, maunya. Karena benar. pemikiran orang tua dan pikiran anak muda itu tidak mungkin sama. Betul. Mbak, jelas ya Mbak ya? Tak kenal maka tak sayang. Mbak, jelas? Iya, makasih Ustaz. Senyum-senyum Ya, Bu, senyum, senyum Mbak, ya. Mbak, senyum baik-baik. Insya Allah kita doain Insya Allah. sama-sama semuanya ya. Habis nelpon Betul, ini, amin, amin, ya buatkan Rabbal alamin. kue mertua bawain. Amin. Silakan ya. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat Mbak yang di rumah. Ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Sekarang mungkin langsung aja kita dengarkan kembali nih mengenai tema kita hari ini. Kalau kita berbicara tentang perjuangan Rasulullah ini, ternyata Rasulullah itu di perjuangannya sangat luar biasa sampai dihina-hina. Iya kan? Nah ini sekarang kita coba dengarkan nih dari Ustadz Abdul Kafi tentang bentuk-bentuk penghinaan kaum kafir Quraisy Mekah seperti apa saja yang ditunjukkan oleh kepada Rasulullah, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustadz Kafi. Ya, terima kasih. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad SAW begitu besar pengorbanannya kepada kita. Bahkan sampai akhir hayatnya pun beliau masih yang diingat adalah ummati, ummati, Tadi host kita Mas Fadli sudah menjelaskan ummati, ummati, ummati. Namun ada beberapa bentuk penghinaan yang luar biasa yang dilakukan oleh kafir Quraisy dan orang-orang kafir yang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Penghinaan bentuk cacian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai seorang dukun, sebagai seorang penyihir, sebagai seorang pembual, sebagai seorang pembohong, dusta. Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang yang kotor, jauh dari kata-kata suci. Saya katakan bahwa andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memuliakan manusia, satu dunia ini menghinakan, maka orang tersebut akan tetap mulia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mulia, dakwahnya terus munajjaman, pelan-pelan, terus menerus, sampai hati kafir, orang-orang kafir itu tersentuh, kemudian dia masuk Islam. Itu dakwah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada sesuatu hak yang benar, ketika kita ingin ingatkan secara pelan-pelan, by proses kalau bahasa kerennya. Jangan langsung saklek, ini dilarang, ini nggak boleh, kamu kok kayak gitu, nanti masuk neraka. Nggak boleh kayak gitu, pelan-pelan ambil hatinya, kemudian masuki jiwanya, baru insya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Itu dakwah yang dilakukan Nabi. Nabi dihina luar biasa. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dilemparkan kotoran, dilempar kotoran. Andaikan itu terjadi kepada kita, niscaya orang tersebut pasti sudah akan kita penggal orang tersebut. Begitu Nabi Muhammad SAW selesai sholat, diludahi, kemudian dihina, dasar pembual, dasar pembohong, dasar penyair. Kira-kira pengorbanan Nabi sungguh sangat luar biasa.
Sampai-sampai ada kisah yang namanya khosbah. Ada mimbar yang terbuat dari kayu. Kayunya Nabi. Tidak mau dipindahkan. Kemudian ketika ingin dipindahkan mengeluarkan air mata. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kita tidak rindu kepada Nabi Muhammad, malu. Antum ahaqqu an tashtaqu biliqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia seharusnya lebih berhak rindu, kangen, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada yang lain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat. Syafaatul uzma di hari kiamat nanti, di mana ketika tidak ada orang-orang semuanya tidak mengenakan pakaian, kita dikumpulkan, tidak mengenakan sendal satupun. Semuanya telanjang, sampai-sampai Aisyah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Rasul, bagaimana nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tanpa mengenakan pakaian sehelai pun? Lalu Nabi menjawab, keadaan di sana menghilangkan rasa malu yang ada di dalam diri kita. Kita mencari-cari pertolongan syafaat, datang kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, bukan saya pemberi syafaat. Datang kepada Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Kemudian kata Nabi, coba pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad memohon izin bertemu dengan Allah yang tiada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Datang langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Bangun wahai kekasihku dari sujudmu. Sesungguhnya aku memberikan hak prerogatif, minta apa yang engkau inginkan. Aku memberikan syafaat untuk umatmu. Maka begitu sedih ketika kita menyebut atau memanggil nama Nabi Muhammad sebagai Muhammad saja. Saya katakan bagi para pemuda, jangan kita memanggil Nabi sebagai kata-kata Muhammad saja. Panggillah Rasulullah, panggillah Sayyidina, panggillah Nabi Muhammad SAW. Jangan Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang mulia, bukan Muhammad yang lain, tapi Muhammad sosok yang menjadi agung, sosok yang akan memberikan syafaatul uzmah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Aduh, saya sampai merinding saya ngedengarnya. Tapi bener ya, maksudnya gini, nggak bisa kita itu cuma menyebut Nabi kita terus sebagai Muhammad. Kita Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang harus kita hormati, yang harus kita junjung baik-baik. Betul. Penghulu para Nabi kalau kata Ustaz Maulana, Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diingatkan untuk ini semuanya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustaz Abdul Kafi. Luar biasa tausiahnya nih. Ya Masya Allah. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah mendengar tausiah, sekarang kita mendengarkan ada kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam nih, tentang kisah mengenai perjuangan Nabi Muhammad menghadapi perilaku jahat Abu Jahal dan kawan-kawan. Langsung aja kita panggil Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Mas Fadli. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang paling sempurna di muka bumi ini, yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Kalau kita ditanya apakah kita rindu dengan Rasulullah, seandainya Rasulullah ada di zaman sekarang ini, kira-kira apa yang akan dikatakan Rasulullah? Apakah Rasulullah akan bangga melihat kelakuan kita? Apakah Rasulullah akan bangga melihat kita yang sampai sekarang mengaku umat Islam tapi tidak bisa baca Quran? Apakah Rasulullah akan bangga melihat kita yang KTP-nya Muslim tapi ternyata tidak pernah membaca salawat kepada Rasulullah? Itukah yang dinamakan rindu? Itukah yang dinamakan rindu? Apakah Rasulullah akan senang melihat anak-anak kita sekarang lebih mencintai filmnya daripada membaca sirah nabawiyah, daripada membaca kisah Rasulullah? Lebih senang membaca dongeng, lebih senang membaca fiktif dibandingkan membaca kisah Rasulullah. Itukah yang dinamakan dengan rindu? Lalu kira-kira kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian,
diberikan kesempatan oleh Allah, ada Rasulullah duduk di sebelah ibu, apa yang ibu akan katakan kepada Rasulullah? Apa yang ibu akan curhatkan kepada Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu perjuangannya, kita sebagai orang tua pasti mencintai putri kita. Lihat bagaimana cintanya Fatimah kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dekat Ka'bah. Ketika beliau salat, di dalam sujudnya Abu Jahal dan teman-temannya berada di dekat Rasulullah. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Wahai kaum Quraisy, siapa salah satu di antara kalian yang berani menerima tawaranku? Kalian pergi sembelih untanya si fulan, ambil isi perutnya, ambil beserta darah dan kotorannya, lalu taruh ke pundaknya Muhammad. Lalu salah seorang di antara mereka yang paling celaka di antara mereka berangkat dan betul mengambil jeroan unta beserta kotoran serta darahnya, dan sambil menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud, ditaruhlah jerawan tersebut di leher Rasulullah sementara Rasulullah sedang bersujud. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tetap bertahan dalam sujudnya. Tidak ada satupun sahabat yang berani mengambil jerawan tersebut, hingga datanglah seorang gadis kecil, yaitu putri beliau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Anaknya dari kejauhan menangis melihat ayahnya yang sangat dicintainya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa bangun dari sujudnya karena ada kotoran unta di atasnya. Fatimah menangis mendekati ayahnya, dia angkat jeroan tersebut, dia angkat, dia bersihkan leher Rasulullah sang ayah. Seraya Rasulullah bangkit dari sujudnya, Rasulullah menangis berdoa kepada Allah, ya Allah, kuserahkan Quraisy kepadamu ya Allah, ya Allah, kuserahkan Quraisy kepadamu ya Allah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan satu persatu nama-nama mereka. Ya Allah, kuserahkan urusan Amr bin Hisham kepadamu Abu Jahal. Ya Rasulullah, saya serahkan Utbah bin Rabi'ah, saya serahkan Syaibah bin Rabi'ah, saya serahkan Al-Walid bin Utbah, saya serahkan Umayyah bin Khalaf, saya serahkan Uqbah bin Abu Mu'aid, dan saya serahkan Umarah bin Al-Walid. Mereka yang disebutkan inilah yang terbantai di perang Badar. Ingat, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah engkau hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah? Kata sahabat, malaikat. Kata Rasulullah, malaikat memang mulia karena mereka dekat dengan Allah, tapi bukan itu yang kumaksud. Bertanya lagi, kata sahabat, kalau begitu para Rasul Allah yang paling mulia, memang mereka mulia karena mereka diberikan wahyu dan mereka adalah nabi, tapi bukan itu yang kumaksud, kata Rasulullah. Kata sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, apakah kami ini yang mulia karena kami bertemu denganmu? Apa kata Rasulullah? Rasulullah memandang satu-satu wajah sahabatnya dan berkata, kalian memang mulia wahai para sahabatku, tapi bukan kalian yang kumaksud. Karena kalian mulia karena kalian bertemu denganku, bercengkrama denganku, berbincang-bincang denganku. Tapi ada satu hamba Allah yang paling mulia. Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi cinta kepadaku. Mereka adalah umatku. Bayangkan wajah Rasulullah berada di hadapan kita sekarang.
Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, pastikan mengalir air mataku karena pancaran keagunganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa, begitu berat ya beban Nabi Muhammad SAW sampai beliau dibully kaum Quraisy Mekah. Masa kita mau melupakan jasa-jasa beliau? Kita nggak mau mengenal beliau dan kita nggak mau berselawat kepada beliau. Buat jemaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jemaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Gimana, masih semangat? Tepuk tangan lu deh. Kayaknya lemes banget semuanya, sedih ya pasti ya. Habis denger kisah teladan tadi dibawa, kisah hikmah ini dibawakan oleh Ustadz Syam, ini luar biasa mengharukan sekali nih. Sedih banget kita. Nih buat jamaah yang di rumah, kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah beban berat sang pemberi syafaat. Langsung kita lanjutkan lagi nih. Ustazah Lulung boleh maju lagi ke depan. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Nih, di dalam penghinaan nih serta penolakan ketika dakwah, Rasulullah SAW selalu tidak pernah membalas orang-orang yang menyakitinya. Rasul selalu memaafkan, bahkan mendoakan. Doa-doa apa sih yang dipanjatkan Rasul untuk para umatnya ketika menghadapi berbagai penolakan dan juga siksaan pada waktu itu? Silakan, mohon izin. Terima kasih. Baik, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, masih sehat? Segar? Udah hapus air matamu. Allah tahu kita cinta kepada Rasul. Jadi ketika kita ngomongin masalah Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim. Bagaimana ketika beliau menghadapi penghinaan, celaan, cacian dan sebagainya. Ada satu kisah ketika Rasulullah berjalan dengan istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu Aisyah itu adalah seorang istri yang sangat cantik dan cerdas. Ketika beliau berjalan berdua, kemudian di ujung jalan ada menyapa beliau. Dikatakan, Muhammad, assalamualaikum, Muhammad, celakalah kamu, resek lo, dasar lo, kayak gitulah kalau zaman sekarang kita ungkapkan. Maka kemudian Nabi hanya tersenyum. Nabi gak pernah marah. Tapi yang marah siapa? Perempuan, istrinya. Yang tukang ngomel siapa, Bu? Istrinya. Maka ketika Aisyah mendengar kalimat assalamualaikum, sialan lo, gitu seperti itu ya kalimat di Indonesia kan. Maka Aisyah menjawab, wawailaka, wassalamualaikum, wahalaka anta. Kamu tuh yang celaka, kamu tuh yang resek, kamu tuh yang. 3 kali beliau tuh membalasnya. Itu seorang wanita,
Mudah-mudahan kita ketika sakit hati jangan sampai kalimat seperti itu. Kenapa Aisyah mengatakan seperti itu? Karena beliau sangat cinta kepada suaminya, cinta kepada risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka Nabi Muhammad sebagai seorang yang akhlaknya mulia, yang tiada tara akhlaknya ada dalam Al-Quran. Karena khuluqu Al-Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Maka Nabi bilang kepada istrinya, wahai istriku, woles keles, bahasa kita begitu, woles, gak usah ngomel-ngomel. Karena apa? Karena biarkan dia berkata, nanti Allah membalas. Maka Aisyah menjawab, ya Rasulullah. Tuh, Aisyah kalau mengatakan kepada suami yang tercinta, ya Rasulullah, berarti dia sangat cinta. Tapi kalau lagi marah, maka beliau mengatakan, ya Muhammad. Itu beda tuh. Perempuan kalau lagi marah sama lakinya, Yudi ngomelin. Tapi kalau misalnya lagi cinta, ayang beb gitu ya. Tuh kemudian Rasulullah menjawab gini, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan gak usah nyolot seperti itu. Kemudian Aisyah menjawab, afalat tasma, engkau tidak dengar tadi orang itu menghina kita, engkau tidak dengar ya Rasulullah? Sami'tu, aku dengar. Biarkan Allah yang membalasnya. Jadi ketika Rasulullah dihina, dicaci, apalagi masa-masa dakwah di awal, maka beliau hanya berdoa kepada Allah. Beliau merasa aku tidak punya hak memberikan hidayah, yang ngasih hanya Allah. Aku hanya ngasih tahu, tapi kalau mereka nggak mau tahu, ya sudah, woles. Makanya kita ngotot, gue nih ya ustazah nih ya, dengerin ya, nggak begitu. Mau ustazah tuh kagak, kalau dulu kagak dengerin aja. Karena ngasih hidayah Allah, emang Allah, ya kan? Maka Nabi berdoa, apa doa beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Arjullah, aku hanya mengharap kepada Allah, ayyukhrija min aslabihim, agar keluar dari tulang sulbi mereka yang menghina aku adalah mayya'budullaha, yang mereka itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala wahdah, satu-satunya Allah. Biarkanlah dia yang menghina aku tidak menyembah Allah, mungkin tidak mendapat hidayah, tapi aku berdoa semoga dari tulang sulbi mereka, dari keturunan mereka turun dilahirkan orang-orang yang menyembah Allah wahdahu, satu-satunya, la yusriku bihi syai'a, yang tidak mempersekutukan Allah. Jadi tong dengerin, kalau emang cinta sama Nabi, jangan namanya percaya sama bintang-bintang segala macem. Percaya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bintang ini percaya sama Allah, bukan sama bintang, ya kan? Iya. Masya Allah. Saya bintangnya nggak tahu aja. Bintang 7. Bintang 7. Bintang 7. Coba para narasumber lain boleh kesini sama-sama, tepuk tangan dong buat Ustaz Zeluk. Ustaz Zeluk sini aja. Itu ya istri kalau lagi marah sama suaminya pengen panggil Yudi. Itu Yudi suami siapa sih? Suami siapa sih Yudi? Itu Namanya Emang iya? Oh iya. Ya Allah. Nih, yuk sebelum kita lanjutkan tausiah lagi nih, kita kasih kesempatan dulu ya buat jamaah yang ada di studio. Yang mau nanya lagi boleh, kita kasih kesempatan. Silakan yang nanya angkat tangan, ayo. Mana? Yang deket dulu nih. Silakan Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nike, saya dari Majelis Taklim Ngobras, ngobrol bareng Al-Quran dan Sunnah, pimpinan Ustazah Lulung. Ngobras, ngejahit. Begini Ustazah, saya pengen banget punya suami yang sabarnya itu kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita udah sabarnya di rumah tuh udah kayak apa, tapi suami masih kurang sabar. Padahal kan dalam rumah tangga itu kita kan lebih baik saling mengerti, saling sabar. Tapi
kadang suami kita tuh susah banget dibuat sabarnya. Saya langsung ya. Entar dulu saya mau nanya dulu sama ibu. Saya dulu. Saya dulu. Saya dulu. Saya mau tanya, ibu sabar gak bu kalau ibu dikasih uang belanja banyak? Saya dulu. Alhamdulillah saya masih tetap terima. Kalau uang belanjanya banyak, sabar Apalagi ya? banyak. Kalau uang belanjanya sedikit, Kami saling pengertian aja. kalau nggak dikasih uang belanja, Itu keterlaluan. itu Ustaz mana silakan ya Ustaz. Ibu mau suaminya kayak Nabi? Mau? Mau. Gampang, menjadilah ibu seperti istrinya Nabi. Katanya mau suaminya seperti Nabi, tapi dia kayak siapa? Ya kayak dia Pak Ustaz. Dia kayak gini, mohon maaf kepada siapapun. Penjual itu, kita harus menjual kayak Nabi cara menjual. Kalau begitu, menjadilah pembeli seperti pembelinya sahabat. Istri Nabi siapa? Siti Khadijah. Mencintai Nabi, bukannya nabinya dicintai, tapi keluarganya Nabi. Sifat-sifat keluarganya Nabi, teladani istri Nabi. Bagaimana istri Nabi berkata, berdakwalah, aku yang tinggal di rumah, aku yang ngaturin, gak usah pikirkan keluarga, semua hartaku untukmu. Mau nggak ibu? Semua emasnya ibu buat suami. Pasti sabar suaminya. Tapi gini, ini dia yang boleh dibilang ya, kebanyakan tuh perempuan tuh kayaknya pengennya dingertiin terus gitu loh, nggak mau juga ngertiin suaminya. Kadang-kadang merasa dirinya saya udah ngertiin suaminya, kata suaminya gini, masa sih orang saya kayaknya juga nggak diperhatiin banget, nggak dingertiin banget. Nih gimana Ustazah nih? Ya, namanya laki sama perempuan beda. Laki itu kalau ngomong sehari itu ya, cuman 7.000 kata. Tapi kalau perempuan ngomong 20.000 kata. Jadi ketika si istri merasa nggak diperhatiin, ya orang baru 7.000 ngomongnya, dia kan jatahnya 20.000. Begitu. Ini jadi dia sama teman berapa? 25.000, 20.000. Bisa nggak tawar-menawar? Jadi Nana, suami istri lagi berantem. Bukan. 30.000 ya kan? Apa kata Mas Yudi? Coba kita dengar juga dari anak-anak muda nih. Coba ayo silakan Ustaz Syam. Ayo. Betul. Kalau ibu suaminya belum bisa bersabar, selalu bikin masalah, tapi ibunya bersabar, berarti memang suami ibu harus bikin masalah. Kenapa? Kok gitu? Kalau suami ibu nggak bikin masalah, ibu nggak dapat pahala sabar. Karena nggak ada kesempatan lagi untuk bersabar. Tapi kalau suami ibu bikin masalah, berarti ibu ada kesempatan untuk bersabar. Seandainya suami ibu baik-baik terus, kapan sabarnya ibunya? Nggak ada kesempatan untuk bersabar. Dan juga Allah katakan, al-khabithatul khabithina al-khabithuna al-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik untuk yang baik, gitu kan kata Allah dalam Al-Qur'an. Kalau begini, kalau dia bermasalah berarti kita bersabar. Tidak mungkin ada sabar kalau tidak ada yang bermasalah. That's right. Oh, jelas ya Ibu ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat yang lain. Tepuk tangan dong buat Ibu nih, alhamdulillah nih ya. Langsung nih kita lanjutin nih, ada tausiah lagi nih dari Ustadz Maulana nih berbicara tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Tentu tidak boleh putus, benar Ustadz ya? Benar. Kita harus melanjutkan, kita tidak mau menyanyiakan perjuangan Nabi, yaitu bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Tetapi terkadang nih di akhir zaman ini makin banyak ujian dalam dakwah. Bagaimana caranya kita agar tetap memiliki sikap Nabi, juang dari dakwah yang luar biasa seperti Rasulullah dan para sahabatnya terdahulu. Pak Ustadz, mohon izin waktu, silakan. Kasih banyak. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah para pewaris Nabi. Para pendakwah itu menyiarkan. Para pendakwah itu bagaimana mengajak, bukan memaksa, bukan mengkafirkan. Belajarlah dengan para calo-calo yang ada di terminal. Ayo naik di bus ini. Oh bagus, ada AC-nya, begini, enak di dalam, bisa karaoke dan sebagainya. Belajarlah dari mereka. Tidak ada kondektur, tidak ada calo,
naik besar. Kafir kau tidak naik kafir. Celaka kau tidak naik. Kabur orang. Para pendakwah itu mengajak. Kita memang harus menegakkan kebenaran dengan iman, menaklukkan rasa takut. Para pendakwah itu musuh terbesarnya adalah dirinya. Jangan berdakwah pada saat emosi. Itu tidak akan mungkin. Cari kata-kata yang baik, mewariskan hal-hal yang terbaik, teladan. Jangan ajak orang ibadah kalau kamu sendiri tidak melakukannya. Mata kuluna lima alun. Kemudian bersabarlah, jangan paksakan. Bersabar sebelum, bersabar ketika, dan bersabar setelahnya. Dan berharaplah balasan dari Allah. Jangan berharap balasan dari orang. Habis tausiah terus dibuka ucapan terima kasihnya sedikit, nggak mau lagi aku ke sana. Itu tidak boleh. Bukan itu. Makanya sosok para pendakwah kalau mau mengikuti Rasulullah, milikilah sifat-sifat seperti ini. Satu, daya tahan yang besar. Daya tahan yang besar. Pernah ditampar? Kasih yang kiri. Disobek motor. Dicuri apa segalanya. Diusir. Ditolak. Diremehkan. Apa kita mundur? Tidak. Berterus teranglah dalam kebenaran, meskipun itu pahit. Meskipun itu pahit, berterus teranglah dalam kebenaran. Kemampuan menjaga rahasia. Ketahuilah, kadangkala ada sesuatu yang tidak penting kita bahas, karena ruang lingkupnya tidak pantas untuk kita bahas. Mengenai bersucinya wanita, Rasulullah minta Aisyah yang menjelaskan. Ibumu Aisyah, Sayyidatina Aisyah, mohon maaf, pengakuan kesalahan. Kalau memang salah, akui. Karena kebenaran hanya milik Allah. Bersikap objektiflah pada diri sendiri. Akui kemampuan kita. Jangan terlalu paksakan. Mohon maaf kepada siapapun. Tahan nafsu. Di saat marah. Sosok ulama pernah mengajarkan kepada kami. Jangan naik mimbar. Jangan bertausiah di saat kau marah. Kendalikan dulu dirimu. Mungkin kadangkala kita ada kekecewaan, nggak suka suasananya, atau lagi nggak mood. Tapi kalau pada saat tausiah sakit, hilangkan. Bete, hilangkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir, dilempar. Apakah Nabi marah? Justru Rasulullah mendoakan kebaikan untuknya. Ayo, menjadilah para pendakwah. Dakwai diri sendiri. Dakwai keluarga. Nabi berhalwa di Gua Hira, memperbaiki diri, merenung. Nabi kembali ke keluarga, memperbaiki keluarga. Selama 3 tahun. Baru kemudian Nabi berdakwah. Seluruhnya ikut, dan ketahuilah, tidak ada paksaan. Justru mereka datang sendiri mengakui ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo senyum bahagia. Islam itu indah.
Islam cinta damai, Islam rahmatan lil alamin, Islam mengajarkan kebaikan, dan sehingga kita bukan hanya masuk surga sendiri, tapi bisa masuk surga bersama dengan semua orang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil alamin. Terima kasih banyak buat para narasumber. Bobi, terima kasih banyak, boleh sama-sama maju ke depan. Alhamdulillah ya Rasulullah, kami tahu engkau telah menanggung beban yang begitu berat hingga akhir hayatmu ya Rasul. Kami rindu padamu, kami ingin berjumpa padamu, kami cinta padamu ya Rasul. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan kekasihmu kelak di akhir nanti. Amin. Yaitu baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi